Pembahasan tentang perbedaan awal Idul Fitri, awal Ramadan, perbedaan Idul Adha. Ini menjadi pembahasan yang selalu riuh, remah di sosial media, terutama di tahun 1440 Hijriah ini, 44 Hijriah ini, dimana ini semakin menghangat perbedaan ini karena ada cerita ancaman terhadap kelompok ormas Muhammadiyah yang dianggap sering berbeda sendiri, dan ini berbalas pelaporan kembali terhadap yang melakukan ujaran kebencian tersebut, bahkan termasuk kepada salah satu profesor riset astronomi astrofisika yang dari BRIN, Bapak Thomas Jamaluddin. Jadi kondisi perbedaan ini kembali hangat, padahal memang keadaan ini biasa selalu terjadi, terutama di tahun-tahun sebelumnya. Lalu apa yang bisa kita tarik? Apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita refleksikan sehingga perbedaan ini bisa menyatukan kalender Islam dunia, terutama di 3 waktu tadi. Kita bisa jadi ada pilihan-pilihan yang dapat menyatukan umat Islam dalam satu kalender Islam dunia, sehingga serempak dari mulai ujung timur sampai ujung barat itu bisa satu hari satu tanggal, bisa melaksanakan awal Ramadan, awal Idul Fitri serta Idul Adha itu pada satu hari satu tanggal. Namun di dalam perkembangannya di Indonesia ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan kita, karena keegoan masing-masing sehingga kita sulit untuk bersatu. Keegoan kita yang juga kadang menutup bahwa masih ada pilihan-pilihan lain yang harusnya menjadi catatan kita. Bagaimana untuk menyatukan waktu ini? Karena memang ada dua secara umum ada dua, walaupun pada prakteknya itu perbedaan itu bisa macam-macam. Ada dua setidaknya, metode hisab dan metode ruhyat. Metode ruhyat simple. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan berpuasalah ketika melihat hilal dan berbukalah ketika melihat hilal. Melihat hilal pada zaman Nabi itu cukup dengan mata telanjang. Dan di dalam hadis itu disebutkan beberapa yang melihat hilal itu disebutkan Arab dusun. Hal ini apa? Menggambarkan bahwa hilal itu melihat dengan mata telanjang dan bisa dilakukan oleh siapa saja dengan mata telanjang. Ini simpelnya. Namun kadangkala hilal itu bisa juga tidak terlihat, makanya digenapkan menjadi 30. Itu ilmu hadisnya. Penggenapan menjadi 30 inilah yang menjadi dasar metode hisab. Lalu berkembang pemahaman bahwa persatuan kalender, persatuan waktu Islam, awal Ramadan, awal Syawal, awal Idul Adha itu bisa bersatu cuma dengan perbedaan, menyatukan kriteria. Mau dia hisab, mau ruhyat, katanya bisa dilakukan dengan menyatukan kriteria. Ini kan terlalu simpel. Karena dan ini sifatnya regional. Ketika suatu daerah bisa menyatukan kriterianya, berarti ada kesepahaman sehingga penglihatan hilal sama.
hisabnya sama. Namun jangan kita melihat bahwa hilal itu hanya dari kacamata wilayah tempat kita berdiam. Hilal kita dengan hilal tempat yang lain itu juga sama. Dulu iya, kita terbatas komunikasi, kita terbatas waktu dan jarak, sehingga perlu ada panduan hilal tadi yang bisa dilihat dimanapun kita berada. Namun dengan kondisi sekarang ini, dunia IT mudah, komunikasi mudah, maka kita kembalikan ke ayat utamanya. Karena memang Allah telah menjadikan Ka'bah itu sebagai pusat bagi manusia. Ini disebutkan di surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Za'alallahu ka'batal baita harama qiyamal linnas. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai pusat bagi manusia. Pusat apa? Bisa pusat ibadat, pusat urusan dunia. Berkaitan dengan hilal ini, kenapa kita munculkan Ka'bah? Karena inilah pemersatu umat. Hisab, ruhyat, jika kita lihat dari tempat yang berbeda, maka akan menghasilkan hasil yang berbeda. Mau kriterianya juga sama, bisa berbeda. Dan tidak akan menentukan satu kesatuan kalender yang utuh. Tapi jika kita meletakkan itu pada suatu titik yang sama, yaitu Ka'bah sebagai pusat kita untuk melihat hilal, maka akan sama. Mau ruhyat, mau hisab, insya Allah akan sama. Bukankah kita berpuasa bersama ulil amri? Bukankah kita berpuasa dengan umat yang mayoritas? Ya, justru ketika kita mengawali Ramadan, berpuasa, berbuka atau berlebaran, ibadah haji, mengikuti hilal Makkah, hilal di Ka'bah, mau dengan metode apa? Hisab, ruhyat, maka itu akan ketemu. Informasi dari Mekah ini, inilah yang disampaikan kepada seluruh dunia. Dan bisa kita lihat saat ini berapa negara yang menjadikan penghitungan ruhyat hilal di Mekah sebagai rujukan untuk mengawali awal bulan Ramadan, Syawal, dan Idul Adha. Kenapa kita masih bertahan dengan sesuatu yang sulit untuk menyatukan keadaan ini? Mudah-mudahan dari penyampaian singkat ini bisa menjadikan kita untuk kembali lagi menyemangati diri kita bahwa ada pilihan-pilihan yang lain, ada opsi lain yang bisa menyatukan kalender Islam. Dan ini telah kami tulis di dalam buku bahwa Masjidil Haram itu menyatukan kalender Islam dunia. Jadi mudah-mudahan penjelasan singkat ini nanti akan kita sambung lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dan perdebatan yang ada di tengah kita, bahwa jawabannya adalah menjadikan Masjidil Haram sebagai pusat bagi manusia. Ja'alallahu ka'batal baital harama qiyamal linnas. Allah telah menjadikan Ka'bah yang rumah suci itu menjadi pusat bagi manusia. Ayo, mari sama kita untuk menjadikan ayat ini sebagai panduan kita dalam menjalankan ibadah di setiap bulan, dan menjadikan bulan dalam tahun Hijriah sebagai tidak hanya sebagai kalender ibadah, tapi juga kalender urusan dunia. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
terutama bagi kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.